Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, jelas saja di layar bahwa ada sebuah spanduk bertuliskan, kami warga RW 01 menolak izin pendirian Gereja Kanaan Jawa yang berada di RT 03 RW 01, Kelurahan PD Karya, Kecamatan PD Aren ya. Lalu ini di slide 2. Nah, ini dari Masjid Al Barokah. Kami warga Kelurahan Cipamokolan menolak keras pembangunan Gereja Katolik Sang Hyang Hurip Santo Antonius di wilayah Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari. Oke, nah jelas saja teman-teman ya, kalau kita melihat dari kedua gambar yang ada di sini, yang ini dibagikan oleh Mas Permadi Arya, bahwa lagi-lagi kita melihat sebuah tindakan Kristenfobia ya, atau lebih kepada intoleransi. Kenapa saya bilang begitu teman-teman ya? Karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau menerima keberadaan dari orang yang berbeda agama dengan mereka. Ya, seperti apa yang ada di RW 01 ya, Kelurahan PD Karya, Kecamatan PD Aren ya, di mana mereka menolak adanya izin pendirian Gereja Kanaan Jawa. Ya, ini mungkin bisa terjadi karena di wilayah mereka ini warga atau penduduknya itu adalah mayoritas beragama Islam ya. Lalu kemudian di slide 2 ini juga begitu. Nah, karena ini kita langsung lihat ya, karena spanduknya dipasang di Masjid Al Barokah. Jelas di sini mungkin bisa jadi bahwa warga atau penduduk yang ada di sekitar wilayah Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari ini adalah mayoritas beragama Islam. Yang jadi pertanyaannya, apakah memang seperti itu undang-undang yang berlaku di Indonesia? Ya, apakah apabila di suatu tempat atau suatu daerah atau di suatu wilayah penduduknya itu mayoritas beragama Islam, apakah tidak diperbolehkan lagi ada agama lain yang mau untuk mendirikan rumah ibadah mereka, katakan mungkin Kristen, Hindu, dan lain-lain sebagainya? Apakah memang seperti begitu? Kalau begitu berarti bisa dong ya diberlakukan juga di tempat-tempat yang lain yang dimana di daerah tersebut penduduknya mayoritas beragama Kristen. Berarti ya kapan-kapan juga bisa saudara kita yang Kristen ini bisa menolak izin pendirian rumah ibadah yaitu masjid untuk saudara-saudara kita yang Islam. Apakah memang begitu aturannya? Setahu saya sih bukan begitu. Ya, yang saya tahu orang-orang yang melakukan hal yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai toleransi atau mereka-mereka yang intoleransi, seperti hari-hari ini juga kita melihat ada seorang ibu ASN gitu ya, seorang yang bekerja di pemerintahan Kota Bekasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, malah melarang juga orang yang mau beribadah gitu loh ya. Kita akan coba melihat dulu bagaimana sebuah caption dari Mas Permadi Arya ya. Ini dia. Kedua foto ini dijepret fresh kemarin ya. Ini baru aja di fresh kemarin teman-temannya, dijepret maksud saya kemarin, berarti masih tanggal 30 ya, 30 September 2024 ya. Slide pertama ini yang dari warga RW 01 dikatakan, slide yang pertama ini saya sendiri yang foto di PD Karya Tangerang Selatan. Nah, ini jepretan Bang Permadi Arya ya. Lalu di slide yang kedua yaitu di Masjid Al Barokah ini difoto di Rancasari Bandung. Apakah Pancasila masih sakti? Karena meski PKI sudah tidak ada, tapi ada yang sedang menggerogoti melemahkan Pancasila. Intoleransi orang-orang mabuk agama ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi ini dua-duanya di Jawa Barat, lalu yang satunya lagi di Banten ya. Jadi Banten juga kan ex Jawa Barat teman-teman ya. Jadi intoleransi atau Kristenfobia ini terjadi ya, banyaknya itu di Jawa Barat, di Banten, dan beberapa daerah yang lainnya ya. Ini mereka berlaku seperti ini jelas saja karena seperti apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya,
Mereka ini adalah orang-orang yang mabuk agama, yang menganggap agama mereka lah yang paling benar, sehingga ketika ada orang-orang di luar agama mereka, mereka tidak mau menerima keberadaan orang itu. Sehingga ketika orang-orang itu mau mendirikan rumah ibadah mereka, mereka mau menolaknya dengan keras, teman-teman ya. Karena dalam pikiran mereka, kamilah, agama kamilah yang paling benar. Agama cinta damai, rahmatan lil alamin. Masa ya begitu? Seharusnya kalau agama kalian yang paling benar, agama cinta damai, agama yang rahmatan lil alamin, seharusnya bisa memberikan ruang kepada orang-orang yang lain yang bukan dari agama kita. Toleransi itu bukan hanya kepada seiman saja atau kepada yang satu agama. Toleransi itu justru lebih ke orang-orang yang di luar agama kita, ya kan? Jadi kalau misalnya kita mengatakan kita adalah orang yang bertoleransi, tetapi kita tidak mau menerima keberadaan orang yang berbeda agama dengan kita, itu bohong, itu munafik gitu loh ya. Nah, tapi inilah yang terjadi di Indonesia kita ini, teman-teman ya. Oke, kita akan coba melihat beberapa komentar yang ada di sini dan nanti juga teman-teman bisa memberikan komentarnya ya. Oke, saya bacakan dulu yang pertama sekali dari Cecil Prisi ya. Kenapa takut banget ya ada gereja sih? Anggota kita kan sedikit, member kalian lebih banyak loh. Sebenarnya bukan masalah banyak nggak banyak, tapi memang hati mereka itu penuh dengan kebencian, ya kan? Ya udah jelas mereka mayoritas, sebenarnya nggak ada yang mereka takutin gitu loh. Jadi mereka justru bersyukur ketika mereka mayoritas, ada orang-orang yang mau atau yang pengen bergabung di daerah mereka. Itu satu kebanggaan mereka sebenarnya. Artinya ini adalah sebuah pertanda bahwa daerah kami ini daerah toleran loh. Kami bisa aja menerima siapapun yang di luar agama kami. Tapi ya karena hati mereka penuh dengan kebencian, ya itulah yang terjadi, teman-teman ya. Lalu berikutnya dari Prasetyam ya, serem amat bangun gereja kagak pakai minta di jalan aja dipersulit, mau bikin persatuan doa di rumah kagak minta sumbangan keliling juga dipersulit. Itu oknum yang mengatasnamakan Islam pada kenapa ya? Ya itu dia, memang mengatasnamakan Islam, tapi kalau kita juga melihat orang-orang atau oknum-oknum yang melakukan itu, apakah mereka juga beragama Islam? Saya pikir pastinya mereka juga oknum yang beragama Islam, ya kan? Lalu berikutnya dari Pelayan 13, beribadah di rumah diusir. Kalau mau ibadah berjam-jam punya izin. Giliran mau bangun rumah ibadah ditolak, nggak diizinkan. Terus harus gimana? Itulah yang kita pertanyakan ya. Ini pertanyaan kita sama-sama nih ya. Jadi ya bukan hal yang baru lagi sebenarnya. Jawaban dari saya sebenarnya bukan masalah aturan yang dari pemerintah, bukan masalah undang-undang, tetapi ya seperti yang saya katakan tadi dari awal, bahwa itu terjadi karena hati mereka penuh dengan kebencian, di mana mereka ini seperti dikatakan oleh Mas Permadi Arya, mabuk agama, ya kan, merasa paling benar, merasa paling iya gitulah ya, merasa paling harus dihargai dan sebagainya. Ya, padahal kalau kita mau dihargai, kita juga harus lebih dahulu menghargai orang lain, ya kan? Itu yang diajarkan Yesus kepada kita, bahwa kalau engkau mau diperlakukan baik, ya lakukan yang baik terlebih dahulu kepada orang lain, gitu ya kan? Oke, lalu selanjutnya ada dari Musik Vera Tematik. Mungkin karena namanya begitu agung sehingga membuat mereka takut. Ya, betul sekali, karena nama Yesus adalah nama yang agung ya. Terutama ayat yang mengatakan, Yesus menjawab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, memang jelas apapun agamanya ya, dan dari manapun kita, Yesus yang berani ya mengatakan bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini membuktikan sebenarnya ya bahwa ini tidak perlu lagi ditafsir. Ya, siapakah dia sampai dia mengatakan dia adalah jalan, dia kebenaran, dia hidup, ya kan? Ya, kalau dia bukan Tuhan, masa ya berani berkatakan begitu, ya kan? Nah, lanjut saja, ini mungkin yang terakhir teman-teman dari Kapten Rico Seta. Gimana ya kalau kaum mereka yang disokan ya? Wah, demo berjilid-jilid sampai malaikat minder kalian. Memang nggak ada keadilan sih, belum sepenuhnya nyata. Tuhan Yesus sudah bicara
ya aniaya seperti ini 2000 tahun lalu ya. Tuhan Yesus menyediakan Indonesia. Ya, betul sekali memang teman-temannya bahwa aniaya-aniaya yang seperti ini memang sudah dinubuatkan oleh Yesus Kristus ya, bahkan jauh sebelum kedatangan Yesus juga, bahwa memang pada zaman akhir akan terjadi sesuatu hal yang begitu luar biasa, yang dimana orang-orang akan mengalami penderitaan, penganiayaan besar-besaran gitu teman-temannya. Jadi bagi kita udah nggak apa-apa ya, kita jalani aja prosesnya. Kita percaya bahwa kita ketika boleh melewati ini semua, maka kita akan menjadi pemenang, ya kan ya. Hanya saja tentunya dengan kejadian-kejadian yang seperti ini teman-teman ya, membuat kita jadi malu aja dengan negara-negara yang lain, ya kan, karena kita mengatakan bahwa toleransi begitu luar biasa di Indonesia gitu ya, tapi malah kejadiannya tidak seperti begitu. Makanya ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi yang baik-baik saja, ya kan, dia nggak berani menyampaikan soal intoleransi yang terjadi di Indonesia gitu ya, karena ya pastinya malu dong, masa ya sebagai seorang pimpinan negara ya, pemimpin tertinggi di Indonesia tidak bisa mengatasi gejolak-gejolak yang terjadi di Indonesia ya. Jadi memang Indonesia penuh dengan kemunafikan, saya pikir. Udah teman-teman, kita berdoa saja, kita serahkan kepada Tuhan kita, kiranya Tuhan yang menolong dan memberikan kesabaran juga kepada saudara-saudara kita yang ada eh, di mana nih, di Tangerang Selatan ya, dan juga di Bandung ya, di Jawa Barat ya, tepatnya di Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, dan di Kelurahan PD Karya, Kecamatan PD Aren ya. Oke, itu aja dulu, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.